warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah Bapak Ibu bahwa ternyata provinsi tempat kita mukim, Provinsi Jawa Barat, itu adalah provinsi dengan pengguna judi online terbesar di seluruh Indonesia. Jadi data dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Bapak Hadi Cahyanto, sekaligus juga beliau adalah Ketua Satgas Judi Online, menyebutkan bahwa Jawa Barat di urutan ke-1 dengan uang yang dikeluarkan untuk judi online atau kita kenal dengan judol itu mencapai angka 3,9 triliun. Dengan jumlah pengguna judol dari Jawa Barat ini, angkanya sudah lebih dari 500 juta, tepatnya adalah 533 ribu sekian. Dari jumlah tersebut, ada kota dan kabupaten yang merupakan pengguna terbesarnya. Yang pertama adalah tentu di Jakarta Barat, kemudian ternyata kota Bogor itu berada di urutan kedua. Jumlahnya adalah sekitar 670 miliar. Lalu kemudian setelah itu Kabupaten Bogor dengan jumlah 570 miliar. Ini jumlah yang luar biasa fantastis. Dan kalau kita melihat dampak realnya di masyarakat, terutama dalam kehidupan keluarga, data terbaru dari Pengadilan Agama Kabupaten Bandung disebutkan bahwa ada kurang lebih sekitar 4.000 perceraian selama semester pertama tahun ini. Dan tahukah Bapak Ibu, 10%-nya diakibatkan oleh judol. Oleh karena itu, tentu pemerintah tidak tinggal diam. Begitu banyak website-website aplikasi yang kemudian ditumbangkan, diberantas oleh Kementerian Kominfo. Akan tetapi, membuat website judi online itu, terutama yang mengerti teknologi dan punya pengalaman, itu bisa kurang dalam 1 hari dengan biaya kurang dari 1 juta rupiah saja. Oleh karena itu, dalam ceramah singkat ini ada beberapa hal, 4 pendekatan yang bisa kita kemudian menjadikan tameng untuk diri kita dan terutama untuk keluarga, tetangga, dan seterusnya sesama muslim. Tameng yang pertama tentu saja adalah Al-Quran. Sebutkan Al-Maidah 90:91, disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Kayak orang-orang yang beriman, bahwa judi disebutkan dalam ayat ini jelas, dan kemudian juga mengundi nasib dengan panah, termasuk di sana juga ada unsur judi, itu adalah rijsum min amalis syaitan, itu adalah perbuatan setan. Lalu Allah menegaskan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Tidak ada ceritanya mereka penjudi, tidak ada ceritanya mereka yang selalu taruhan hidupnya bahagia. Kalaupun ada bahagia, bahagianya adalah kamuflase. Bahagianya mungkin sesaat ketika dia menang, setelah itu dia gelisah. Lalu yang berikutnya kemudian disampaikan adalah di dalam surat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil kham wal maisir. Kemudian mereka bertanya, kaum kafir pernah bertanya ya kepada Nabi Muhammad, yakni tentang khamar dan judi, tentang minuman keras dan judi. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad disampaikan, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah Muhammad bahwa judi dan miras ini itu memiliki dosa yang besar dan juga manfaat untuk manusia. Tapi lanjutan ayatnya, karena jangan sampai kita cuma selesai di sana saja, jangan-jangan kita menganggap judi ada manfaatnya.
Allah kemudian sampaikan bahwa wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa ternyata madharatnya itu jauh lebih besar daripada maslahatnya. Karena kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu, kalau misalnya operasi di rumah sakit, salah satu yang sering digunakan obat bius itu berasal dari unsur narkoba, berasal dari heroin, ada unsur khamrnya di sana. Akan tetapi sekali lagi Al-Quran menegaskan bahwa madharatnya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Pendekatan kedua adalah pendekatan hadis. Abu Hurairah menyampaikan bahwa barang siapa yang mengajak saja belum berjudi, baru mengajak saja untuk berjudi, maka kemudian Rasul menyampaikan maka dia harus segera bersedekah. Artinya dia harus tebus dosanya dengan bersedekah. Belum berjudi, baru mengajak saja. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa barang siapa melakukan judi, maka dia seperti tangannya dicelupkan kepada darah dan daging babi. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa darah dan daging babi ini adalah najis mughaladah, najis yang tingkatannya paling besar. Ya, jadi barang siapa yang coba-coba dekat, berarti ini sama saja dengan melakukan atau mendekatkan diri pada najis yang paling tertinggi. Para ulama ijma menyampaikan, contoh adalah misalnya Imam Malik dalam Al-Mutawatta disampaikan, segala sesuatu yang ada unsur pertaruhan, segala sesuatu yang ada unsur mempertaruhkan, itu adalah perbuatan haram. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan juga bahwa judi ini bukan hanya haram, tapi di sana ada unsur kita berbuat zalim. Apa buat zalimnya? Apa berbuat yang menganiaya orang lainnya? Karena kita merebut harta kekayaan orang lain secara batil. Dan landasan yang terakhir adalah landasan filosofis. Kenapa landasan filosofis? Ini perlu ditekankan karena sudah banyak kejadian di sekitar kita bahwa judi ini jelas-jelas merusak mental, merusak jiwa, dan merusak harta banyak orang. Saya kebetulan kampus saya kampus teknologi, Telkom University. Jadi judi online itu dia menggunakan algoritma yang disebut dengan algoritma big data dan dipadukan dengan artificial intelligence. Siapapun yang akan mengakses website judi online, maka kemudian kita akan dimintakan dulu permisi oleh mereka agar semua, misalnya nomor kontak kita boleh mereka akses, foto kita boleh mereka akses, dan seterusnya. Sehingga semua yang kita lakukan diketahui oleh para pengelola judi online. Dia tahu kapan kita gajian, dia tahu kita sukanya belanja apa, dan seterusnya. Itu yang kemudian akhirnya mereka akhirnya memberikan kita gula-gula di awal. Siapapun yang judi online biasanya di awal-awal menang, tapi setelah itu kalah, setelah itu dimenangkan, dan seterusnya. Karena dia tahu perilaku kita. Sampai akhirnya muncullah kecanduan, adiksi pada judi online. Ini yang membahayakan. Karena kalau sudah adiksi judi online, maka yang asalnya biasanya taruhannya hanya 100.000, kemudian berkembang jadi 500.000, berkembang jadi 5 juta, dan seterusnya. Pada akhirnya dia akan mempertaruhkan seluruh harta yang dimilikinya. Dan biasanya kalau sudah mempertaruhkan seluruhnya, yang menang itu adalah bandarnya. Dalam hal ini adalah softwarenya. Karena dia sudah tahu perilaku bagaimana mereka dalam mengakses gadgetnya. Dan kalau sudah demikian, ini yang lebih bahaya. Dia sudah mempertaruhkan segalanya, tapi sudah kecanduan, dijualah misalnya cincin yang kemudian sebetulnya adalah menjadi mahar kepada istrinya. Dijualah mobilnya, dijualah hartanya, kalau perlu mencuri, dan seterusnya. Kecanduan ini juga yang kemudian akhirnya dia kemudian terjerat yang disebut dengan pinjaman online. Modalnya hanya KTP saja, beda dengan perbankan, aturannya banyak. Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi adalah 11-12 antara judi online, judol, dengan pinjaman online. Maka kemudian akhirnya karena tidak berhasil membayar, gali lubang sana, gali lubang sini, dan seterusnya, maka kemudian disebarkan kepada teman-temannya yang ini sudah berhutang, dan seterusnya. Malu. Dan akhirnya yang seperti kita ketahui, bahwa sebuah perbuatan maksiat mengundang maksiat yang lain, akhirnya dia frustasi, akhirnya seorang yang sudah tidak punya lagi alternatif untuk membayar, akhirnya dia frustasi. Dan bukan sekali dua kali kita kemudian dengar seorang yang penjudi online akhirnya bunuh diri. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musyrifal qulub, syrif qulubana ala ta'atik. Wahai pembulak-balik hati, mudah-mudahan hidayah terus berada di kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari judi online. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.